Tapi kalau dalam persekutuan yang kita tonjolkan adalah kepentingan kita. Kalau dalam persekutuan kita yang kita tonjolkan adalah ego kita, yang kita tonjolkan adalah rencana kita, ya sudah. Kita bukan bersekutu di hadapan Tuhan, kita sedang menjadi benalu di hadapan Tuhan. Kita hanya mengeruk berkat-berkatnya Tuhan, tapi nggak mau isi hatinya, nggak mau apa yang menjadi kerinduannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bunyinya seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saya percaya setiap kita yang bersekutu di hadapan Tuhan, setiap kita yang melekat di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita melakukannya semuanya untuk Tuhan. Amin. Gak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu yang bagaimana? Yang sia-sia itu adalah ya ketika kita tidak bersekutu dengan benar. Yang sia-sia adalah, oh suaranya kurang keras ya Bu ya. Cek 1. Ya. Yang sia-sia adalah ketika persekutuan kita adalah persekutuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selama persekutuan kita adalah persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nah, persekutuan itu apa sih Bapak Ibu? Persekutuan itu apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan itu adalah orang-orang yang bersatu dalam satu kepentingan. Orang-orang yang berkumpul dalam satu kepentingan. Ini yang disebut namanya persekutuan. Jadi kalau persekutuan dengan Tuhan adalah kita dengan Tuhan dan punya satu kepentingan. Kalau kepentingannya beda, itu bukan persekutuan. Itu berseteru namanya. Hari ini kita koreksi dalam hidup kita. Kalau kita bersekutu di hadapan Tuhan, kalau kita bersekutu di hadapan Tuhan, apakah benar ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan dan kita menjadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya keinginan kita? Artinya begini, dalam sebuah persekutuan harus ada satu kepentingan yang harus dijalankan, tidak bisa kepentingan yang lain. Dan saudara tahu kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, yang harus direlakan, yang harus diletakkan itu adalah kepentingan kita. Amin. Yang harus diletakkan itu adalah kepentingan kita. Hari ini kalau kita belum meletakkan kepentingan kita dalam bersekutu dengan Tuhan, persekutuan kita bukan persekutuan yang benar. Kalau hidup kita masih mementingkan kepentingan kita, kita bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi kita sedang menjadi benalu di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita nggak satu visi, kita nggak satu tujuan dengan Tuhan, kita nggak satu perasaan dengan Tuhan. Dan saya mau katakan semuanya akan sia-sia. Ketika seseorang mengadakan suatu perjanjian, usaha atau segala apapun, ketika tujuannya masing-masing sudah beda, ketika semuanya sudah punya kepentingan masing-masing, pasti usahanya nggak jalan. Usahanya pasti semuanya buyar. Karena apa? Nggak ada persekutuan. Saya percaya hidup kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau kita nggak meletakkan kepentingan kita dan memakai kepentingan Tuhan dalam hidup kita, maka kita nggak akan menjadi orang yang bersekutu dengan benar. Hari ini kita nggak punya pilihan, saudara. Kadang banyak orang seperti ini, kalau aku mau bersekutu kepada Tuhan, tapi Tuhan, aku mau minta ini, minta itu, tapi kepentingannya yang dibawa kepada Tuhan. Ini yang salah. Kalau kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita harus siap terima.
yang harus kita lakukan, yang harus diterima adalah kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan kita. Bukan kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan. Supaya apa? Rencananya juga terjadi, seperti lagu dari request dari Bu Ana tadi. Sungguh besar, sungguh indah ketika kita adalah dalam pikiran Tuhan. Tapi kalau kita bersekutu pakai pikiran kita bersekutu, kita lihat, wah Tuhan, aku punya kepentingan ini, aku punya begini, nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa merasakan Tuhan itu besar. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Ibu Ana sudah menginspirasi lagu ini. Lagu ini berkata seperti ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Walaupun kita nggak mengerti apa yang menjadi kepentingan Tuhan, rencana Tuhan, tapi kita harus yakin dan percaya semuanya sungguh besar buat hidup kita. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bayangkan, terlalu indah. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu akan terjadi dalam hidup kita kalau persekutuan kita benar. Tapi kalau dalam persekutuan yang kita tonjolkan adalah kepentingan kita, kalau dalam persekutuan kita yang kita tonjolkan adalah ego kita, yang kita tonjolkan adalah rencana kita, ya sudah. Kita bukan bersekutu di hadapan Tuhan, kita sedang menjadi benalu di hadapan Tuhan. Kita hanya mengeruk berkat-berkatnya Tuhan, tapi nggak mau isi hatinya, nggak mau apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup kita. Ya, malam hari ini mungkin ini sharing yang singkat, tapi biarlah ini menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang terus merindukan Tuhan setiap saat. Amin. Merindukan Tuhan setiap saat. Kita mempunyai persekutuan yang benar. Persekutuan yang benar adalah ketika hidup kita menyerahkan kepentingan kita dan merelakan kepentingan Tuhan yang berlaku atas setiap kehidupan kita. Itu baru persekutuan yang benar. Kalau kita sudah melakukan persekutuan yang benar, saya percaya setiap apapun yang akan kita lakukan tidak akan sia-sia, karena semuanya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih buat atensi malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam worship night mendatang. Ya, mudah-mudahan bisa tiap minggu ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Malam hari ini kami belajar satu hal, Tuhan, itu kami bersekutu dengan Engkau, di mana persekutuan yang benar itu harus melibatkan Tuhan, di mana Tuhan yang harus berkepentingan di dalamnya, bukan kami yang berkepentingan, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan dalam persekutuan kami yang lebih kami tonjolkan adalah kepentingan pribadi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam persekutuan kami hari-hari ini Tuhan Yesus, kami lebih Tuhan menonjolkan diri kami Tuhan, rencana kami. Tapi malam hari ini kami rindu Tuhan, melalui worship night ini Tuhan, Kau mengubahkan kami. Tuhan, kami rindu biarlah nyata kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap saudara-saudara kami, sahabat-sahabat doa yang menyaksikan Tuhan worship night malam hari ini. Tuhan, mari ubahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami mempunyai persekutuan yang benar di dalam Engkau, sehingga kami akan tahu dan kami akan mengerti bahwa apa yang kami lakukan, apapun yang akan kami lakukan, semuanya tidak akan pernah sia-sia, karena semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
terselami bagiku. Sungguh indah.